Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mairisa Silvani dengan NIM 2013-3047 dari program studi Diploma 3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada CV Sumber Rezeki. Latar belakang dalam pengangkatan judul, antara lain, laporan keuangan menjadi suatu kunci terpenting bagi usaha untuk mengetahui apakah usaha mengalami kemajuan atau kemunduran dan juga bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal. CV Sumber Rezeki merupakan suatu UMKM yang bergerak dalam usaha dagang yang hingga kini masih menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan secara manual yang menyebabkan banyaknya transaksi yang tidak tercatat dan perhitungan keuangan menjadi keliru. CV Sumber Rezeki merupakan salah satu usaha UMKM yang memiliki pengaruh sangat penting di Kelurahan Kota Tangah, Kota Payakumbuh, karena selama dijalankan, perusahaan ini telah banyak menarik para pelaku usaha dari berbagai sektor, di antaranya perkebunan, peternakan, dan berbagai usaha rumah tangga. Hingga kini jumlah anggota CV Sumber Rezeki sudah berjumlah 40 orang, yang masing-masing per individu memiliki usaha tersendiri. CV Sumber Rezeki ini berhasil menjadi penyalur penjualan produk dengan sistem bagi hasil dengan pihak pelaku usaha yang tergabung. Selain itu, CV Sumber Rezeki juga memberikan bantuan modal awal ke pelaku usaha. Dalam kata lain, CV Sumber Rezeki membantu usaha yang tergabung dalam hal pemasaran dan manajemen usaha secara umum. Pada saat sekarang ini, laporan keuangan pada CV Sumber Rezeki masih dikatakan sangat jauh dari standar akuntansi yang berlaku. Dengan sistem penanaman modal dan juga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh CV Sumber Rezeki, seharusnya mereka memiliki laporan keuangan yang konkret dan pencatatan yang rapi serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena CV Sumber Rezeki merupakan salah satu usaha UMKM, maka standar akuntansi yang bisa diterapkan kepada CV Sumber Rezeki adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM. Dengan menerapkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM ini diharapkan perusahaan dapat lebih mengenal aturan akuntansi yang bisa membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dan benar sesuai dengan standar laporan keuangan yang seharusnya. Tapi sebelum penerapan SAK EMKM ini tentunya dari CV Sumber Rezeki harus menjalankan siklus akuntansi yang berlaku dari analisis transaksi hingga pembuatan laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi yang tepat sangat penting bagi suatu perusahaan. Maka dalam penulisan tugas akhir ini, itulah yang membuat saya tertarik untuk mengangkat judul Analisis Penerapan Akuntansi pada CV Sumber Rezeki. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang bisa diangkat adalah yang pertama, apakah laporan keuangan pada CV Sumber Rezeki telah sesuai dengan SAK EMKM? Dan yang kedua, bagaimana penerapan akuntansi pada CV Sumber Rezeki dengan SAK EMKM? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui kesesuaian laporan keuangan pada CV Sumber Rezeki berdasarkan ketetapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan akuntansi pada CV Sumber Rezeki berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya pada bahan kajian teori, di sini saya memaparkan pendapat dari Hans pada tahun 2016 di mana ia menyatakan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam kata lain, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan suatu perusahaan yaitu dapat memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan, memberikan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan. Menurut SAK EMKM, laporan keuangan yang wajib disusun oleh pelaku UMKM ada 3, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan akhir periode, yang kedua, laporan laba rugi selama periode, yang ketiga, catatan atas laporan keuangan.
Dan kenapa saya mengelompokkan CV sumber rezeki kepada SAK EMKM karena CV sumber rezeki sendiri telah memenuhi kriteria yang didefinisikan oleh SAK EMKM. Objek dari penelitian ini adalah penerapan akuntansi menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah pada CV sumber rezeki. Adapun metode penelitian yang diterapkan, yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya, waktu penelitian adalah dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Lokasi penelitian adalah CV Sumber Rezeki di Kelurahan Kota Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Sumber data yang diambil adalah dari data primer dan juga data sekunder. Yang dimana data primer diambil dari laporan keuangan CV Sumber Rezeki melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak terkait perusahaan tersebut, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku terkait, literatur yang sesuai dengan judul penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan data-data yang sudah ada pada CV Sumber Rezeki. Selanjutnya, proses penelitian yang dilakukan. Proses pertama itu adalah memilih judul yang akan diteliti dan melakukan perumusan masalah. Yang kedua, menentukan metode dan pendekatan penelitian. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dan wawancara. Dan yang keempat, mengolah data dan melaporkan hasil penelitian ke beberapa pihak. Selanjutnya masuk ke dalam hasil penelitian. Berikut merupakan contoh lampiran dari laporan keuangan yang dimiliki oleh CV Sumber Rezeki. Pada gambar dapat dilihat bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan oleh CV Sumber Rezeki hanya berkaitan dengan kas masuk dan kas keluar. Hingga saat ini, hampir 11 tahun didirikan, CV Sumber Rezeki masih menggunakan sistem pencatatan manual dan hanya mencatat beberapa transaksi seperti kas masuk dan keluar, dan mereka memiliki alasan diantaranya. Yang pertama, belum memiliki sumber daya manusia yang memahami akuntansi, dan yang kedua, belum memerlukan laporan keuangan untuk urusan eksternal. Siklus akuntansi pada CV Sumber Rezeki. Siklus akuntansi dapat mengelola transaksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang dapat dijadikan informasi mengenai keuangan pada CV Sumber Rezeki. Pada CV Sumber Rezeki belum menerapkan siklus akuntansi dengan baik, yang mempengaruhi tidak dapat disusunnya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. Dalam siklus akuntansi ini seharusnya mereka memulai dari mengidentifikasi transaksi, melakukan penjurnalan, atau mengelompokkan akun-akun ke dalam buku besar, selanjutnya menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, dan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dan selanjutnya untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun, pada CV Sumber Rezeki belum ada sama sekali siklus akuntansi yang terjalankan, melainkan mereka hanya mencatat saldo-saldo atau transaksi yang secara umum terjadi seperti yang telah ada di lampiran gambar tadi, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, analisis penerapan SAK EMKM pada CV Sumber Rezeki. CV Sumber Rezeki belum menerapkan SAK EMKM, di mana proses atau siklus yang digunakan oleh CV Sumber Rezeki hanya menganalisis transaksi terkait dengan dana masuk dan keluar. Jika dikaitkan dengan komponen yang harus dimiliki oleh laporan keuangan dengan standar SAK EMKM, suatu laporan keuangan harus memiliki yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan menyajikan akun-akun aktiva, pasiva, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun ini diantaranya yaitu kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, hutang, dan ekuitas.
Dikarenakan banyaknya kendala dalam pencatatan laporan keuangan pada CV sumber rezeki, tentunya hal ini atau laporan posisi keuangan tidak dapat disusun sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, adanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis menghasilkan keuntungan pada suatu periode tertentu, misalnya 1 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan, dan yang kedua itu adalah beban usaha. Dan kembali mengingat pada CV sumber rezeki sendiri belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang dapat dijabarkan dari laporan keuangan yang berlaku hanyalah akun-akun seperti pendapatan, yaitu pendapatan usaha, dan selanjutnya beban yang tertera pada tahun 2018 pada periode 1 sampai 31 Mei-nya itu hanyalah beban usaha dan upah tenaga kerja yang mereka keluarkan. Karena CV sumber rezeki memiliki keterbatasan data, maka pencatatan yang dapat dilakukan untuk laporan laba rugi juga tidak bisa diterapkan dengan baik atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Mengingat catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan berdasarkan STAK EMKM, maka untuk penyusunan catatan atas laporan keuangan dari CV sumber rezeki sendiri bisa saya uraikan. Di mana yang pertama, untuk bagian umum, entitas didirikan di Kota Payakumbuh pada tahun 2012, entitas bergerak dalam bidang usaha perdagangan, entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, entitas berdomisili di Jalan Muhammad Syafi'i, RT 02, RW 02, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Dan yang kedua, dalam penyusunan ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Yang pertama itu adalah pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, dasar penyusunannya. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan adalah mata uang rupiah. Dan yang ketiga, piutang usaha. Piutang usaha disajikan sebagian besar tagihan. Yang keempat ada aset tetap. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas, aset tetap disusun menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Dan yang terakhir itu ada pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi. Dan bagian yang terakhir pada catatan atas laporan keuangan adalah saldo laba. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangi dengan distribusi kepada pemilik. Untuk menerapkan berbagai 3 komponen dari standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, CV sumber rezeki harus lebih teliti dalam melakukan pencatatan transaksi dan harus menerapkan siklus akuntansi yang benar dari awal hingga akhir, sehingga baru bisa dipastikan bahwa data atau transaksi yang mereka miliki akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, kesimpulan. Pada CV sumber rezeki, pencatatan laporan masih terdapat banyak kekurangan yang dapat dikatakan belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini, standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah. Pada CV sumber rezeki juga masih berpedoman pada pencatatan kas secara manual dan hanya menghitung pengeluaran dan pemasukan kas. Dan yang ketiga, CV sumber rezeki belum sepenuhnya memahami apa itu laporan keuangan dan bagaimana laporan keuangan seharusnya disajikan. Berdasarkan ini, maka saran yang dapat diberikan, yang pertama, CV sumber rezeki sebaiknya melakukan pencatatan transaksi secara terperinci. Yang kedua, CV sumber rezeki sebaiknya mulai memahami konsep akuntansi yang benar terkait dengan laporan keuangan. Dan yang ketiga, dengan penerapan laporan keuangan sesuai dengan standar, CV sumber rezeki akan dapat memiliki perhitungan keuangan yang lebih akurat.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.